Kembali lagi di Ijong Podcast. Ya, gimana kabarnya kalian semua? Gua mau nyapa-nyapa dulu. Buat kalian yang lagi dengerin sambil tiduran di kamar ya, pastinya. Nggak mungkin di mana gitu. Atau yang mungkin lagi tidur-tiduran juga, lagi di mobil kan, santai di parkiran, nggak dengerin Ijong Podcast sambil nungguin mungkin orang tua lagi arisan, terus lagi sama pacar, ataupun yang baru pulang kerja terus mau ke suatu destinasi atau pulang ke rumah lagi bermacet-macetan di jalan. Thank you banget udah mau ngedengerin Ijong Podcast dan mudah-mudahan kabar kalian baik-baik aja. And gue gak selalu lupa buat ngingetin ke kalian, Ijong Podcast udah hadir di Spotify. Nah, buat kalian yang mau ngedengerin, bisa langsung klik tombol search di Spotify buat cari Ijong Podcast. Tinggal ditulis aja di situ. Ataupun yang nggak sengaja di YouTube nyari podcast terus ketemu Ijong Podcast, thank you banget. Gue bener-bener makasih banget lo mau ngedengerin beberapa cerita yang menurut gue uh, perlu gue bagikan ke kalian, karena ya gue nggak mungkin nyimpen cerita ini sendiri ya. Sampai kapanpun pasti gue juga butuh menceritakan segala sesuatu di hidup gue, entah di sekitaran gue. Sebelum gue masuk untuk topik utama ini, gue kali ini pengen ngobrolin dulu tentang tadi tuh gue nggak tahu gitu loh mau ngapain kan. Sebenarnya niatnya mau tidur. Sekarang tuh udah jam setengah 1 pagi di April 2020. Terus gue kepikiran, kalau tidur sama aja gitu, gue ngelakuin hal-hal yang seperti biasa gitu. Gue pingin ngasih sesuatu yang menarik gitu, pingin ya seenggaknya berbuat kreatif lah, meskipun sebenarnya biasa aja, nggak kreatif kreatif amat gitu. Karena menurut gue nih, gue adalah tipikal orang yang kalau lagi tidur terus kepikiran something dan tiba-tiba kebangun dari tidur gue, itu gue susah banget buat tidur lagi. Mungkin kalian di luar sana juga ada ya yang kayak gue. Nah, gue pun paling menyiasatinya paling seenggaknya nonton film atau main game. Nanti gampang ngantuk kalau gue tuh kalau nonton film ya. Kalau main game paling bisa sampai pagi, apalagi kalau udah main Dota. Wah, gila deh. Udah susah, Bray, kalau udah main Dota. Makanya paling ya gue bisa bilang nonton itu hal yang paling gampang buat lu bisa tidur kembali menurut gue ya. Karena dengan cara lu nonton, semua imajinasi lu mungkin keluar dan udah capek dengan apa yang diceritakan di film tersebut, terus lu ngantuk. Kalau gue gitu sih, kalau gue ya, ini gue langsung tidur gitu. Dan terkadang gue juga gak ngerti kenapa ya, gue pun nggak bisa gitu langsung tidur gitu. Maksudnya dalam arti kebangun tiba-tiba, entah haus atau pingin makan, lapar di tengah pagi, terus nggak bisa gue ketidur lagi. Udah hormon gue juga nggak ngerti, atau udah kepribadian gue seperti ini, gue juga nggak tahu. Seharusnya sih rata-rata orang kalau kebangun sebentar harusnya bisa tidur lagi. Nah, ini gue nggak, kayak ada sesuatu yang mengikuti, tapi bukan hal yang macam-macam ya, maksudnya kayak nggak tenang aja kalau tidur lagi gitu loh. Pingin ngelakuin something dulu lah baru bisa tidur lagi. Tahu deh itu ada penyakitnya apa enggak, gue juga nggak tahu ya. Kalau mungkin ada, lu bisa tulis di komen di bawah YouTube ini, bang itu ada penyakit loh. Nggak apa-apa sih ya, thank you banget yang udah ngasih tahu ada penyakitnya. Ntar bisa gue search juga dan mudah-mudahan bisa berobat. Dan gue adalah tipikal orang yang kalau dulu gampang insom, tapi kalau sekarang gampang ngantuk gitu loh. Jadi kalau udah tengah pagi itu, dulu gue zaman SMA kuliah, wah insom banget deh, bisa sampai pagi. Tapi kalau sekarang tuh udah kayak lelah gitu, gara-gara mungkin udah terbiasa ngantor kali ya. Jadi kayak jarak kantor gue kan lumayan jauh tuh, dari daerah gue ke Jakarta, daerah Kuningan. Itu lumayan jauh dan macet kalau gue bawa kendaraan, ataupun kalau gue naik komuter lain juga lumayan kan berdesak-desakan, jadi capek, mungkin lelah kali ya. Ya itu sih paling, makanya kenapa kayak gue tuh gampang merasa lelah gitu anjir, padahal masih muda udah gampang lelah banget, takut diabetes. Enggak sih, kalau menurut gue enggak lah gitu, gue masih sering rajin olahraga kok, insya Allah kalau nggak ketiduran.
Oke, kali ini gue pengen nyeritain tentang memaafkan. Ya, kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena susah loh untuk memaafkan. Karena untuk meminta maaf itu menurut gue lumayan lebih mudah. Menurut gue, yang susah itu adalah memaafkan. Jadi gue nggak perlu lama-lama lagi, gue bakal langsung ceritain ke lu apa aja yang terjadi di saat gue ingin memaafkan seseorang ataupun yang berada di dekat gue. Oke, stay tune terus di Ijong Podcast. Ngomong-ngomong tentang memaafkan ini, menurut gue ya, banyak banget hal-hal yang sulit buat gue lakuin. Karena tipikal gue adalah orang yang susah dibilang buat bisa mengembalikan sesuatu kepercayaan kepada orang lain yang telah menyakiti gue gitu. Itu tuh terjadi udah lama banget. Ya bisa dibilang sih kayak trauma mungkin ya, tapi ya gue nggak mungkin lah ngomong itu trauma. Itu gue takutnya jadi penyakit psikis buat gue gitu loh. Makanya paling gue bisa bilang itu kayak sesuatu hal yang susah dan sulit bisa dibilang buat gue lupain. Beberapa cerita waktu dulu ya, gue mengalami trauma untuk memaafkan orang lain adalah di saat umur 15 tahunan ya. 15 tahun berarti gue masih SMP. Ya, waktu itu gue tuh pernah namanya dipalak sama kakak tingkat atau senior gue di SMP dulu. Dan gue merasa di saat gue kena palak itu kan otomatis duit jajan gue berkurang. Dan pas duit jajan gue berkurang kan orang tua bakal nanya gitu, kenapa sih kamu kok tiap dikasih uang jajan sama orang tua kayak selalu berkurang dan nggak bisa nabung. Biasanya dulu SD kamu dikasih duit jajan masih bisa nabung gitu, dan otomatis juga duit jajan nggak kamu pakai. Dan tumben-tumbenan loh kamu di SMP ini duit jajan kamu pakai. Singkat cerita, gue nggak pernah gue ceritain itu kenapa duit jajan gue gampang habis, kenapa duit jajan gue itu gampang hilang gitu aja gitu loh. Bukan bermaksud gue teledor gitu loh, duit jajan gue tuh gampang banget gitu buat hilang dalam sekejap di saat gue SMP gitu. Dan lama-lama gue gak mungkin lah menutupi perasaan kalau harus berbohong kepada orang tua. Duit jajan gue habis gara-gara gue biasanya suka jajan dari pagi sampai pulang sekolah jajan mulu kan. Orang tua gue juga pasti bakal tahu lah. Akhirnya gue coba buat jujur, gue ceritain kalau gue kena palak lah istilahnya. Kalau gue nggak tahu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar tentang kata palak itu atau yang bagusnya apa, gue juga nggak tahu. Tapi palak itu hampir bisa disebut dimintakan uang secara paksa sama senior lu padahal lu nggak mau gitu loh. Kenapa sih gue nggak nolak aja gitu pas di saat dimintain duit itu gitu? Pertama adalah kalau gue nolak buat dimintain uang itu akan berakibat ke nanti gue senior, dan gue pun bakal dikucilin, bahkan bakal bisa dipukulin, berantem. Waktu itu kan zaman SMP gue keras ya, karena SMP gue tuh bener-bener kayak jauh dari kota gitu loh. Meskipun masih masuk kota, tapi yang masuk
ya maaf kata orang pinggiran, jadi agak susah buat dimengerti buat orang-orang kota buat bisa bersikap. Dan gue sempat waktu itu awal-awal sih nggak mau ngasih, akhirnya berantem, akhirnya masuk BP. Dan gue nggak mau dikasih tahu orang tua gue kalau gue masuk BP, dan gue nggak mau ngadu gitu loh ke guru BP gue apa yang terjadi sama gue. Jadi makanya gue diem-diem aja. Dan makin lama kan merasa dongkol, kesel gitu. Duit yang biasa gue bisa tabung, biasa bisa gue buat beli mainan sendiri, itu nggak bisa. Dan akhirnya gue ngomong ke orang tua gue, ya aku dimintain uang sama senior dan urusannya jadi panjang. Akhirnya orang tua gue coba buat bicara sama wali kelas gue dulu, dan wali kelas gue akhirnya nyampein ke pihak bimbingan konseling atau BP itu. Jadi singkat cerita, guru BP akhirnya manggil gue pertama kali, kenapa kok bisa kamu dimintakan uang cuman diam-diam aja, kenapa kamu nggak lapor? Ya gue ngomong, kalau saya lapor nanti saya bisa berantem, dan saya bahkan yang kemarin-kemarin berantem saya nggak berani ngomong karena urusannya akan panjang. Dan akhirnya guru bimbingan konseling gue akhirnya mengerti, dan akhirnya dia ngomong gini, ya udah, kamu coba boleh buat ceritakan bagaimana dan siapa orangnya, dan ya mudah-mudahan saya masih bisa ngakip ya rahasia pembicaraan ini katanya. Tapi ya lama-lama juga pas orang-orang itu keciduk atau terpanggil sama bimbingan konseling, nama gue kendus lah, akhirnya ketahuan gue yang ngadu kan. Dan singkat cerita di situ adalah bimbingan konseling sangat amat memprioritaskan gue, jujur gue makasih banget, sampai sekarang pun nggak bisa lupa gue akan hal itu. Jadi dia itu bener-bener menjaga gue kalau misalkan emang sampai ada apa-apa sama gue, anak-anak yang dipanggil sama bimbingan konseling atas kejadian memintakan uang ke gue itu akan kena drop out dari sekolah. Dan akhirnya alhamdulillah gue aman-aman aja sih, Bray. Nah terus kemudian yang terjadi apa di situ? Beberapa minggu kemudian gue dipanggil untuk menghadap ke ruang BP ya. Terus kemudian di situ ada beberapa anak yang memang benar-benar dia itu sempat memintakan uang ke gue. Yap. Dan itu gue benar-benar kayak, aduh mampus dah gue nih, bisa berantem nih akhirnya nih. Tapi finally untungnya nggak jadi ada rusuh di situ. Dan akhirnya yang gue ingat adalah mereka satu-satu minta maaf ke gue, dan mungkin mereka nggak bisa balikin uangnya karena at least mereka juga udah pakai uang itu, dan mereka ngomong ke orang tuanya pun sungkan karena based onnya mereka berdasarkan dari orang-orang yang maaf kata orang tuanya kurang mampu, jadi mereka melakukan hal tersebut. Nah di sini yang pengen gue bahas adalah di saat mereka meminta maafnya. Sebenarnya mereka meminta maaf secara baik-baik sih, Bray. Tapi yang gue nggak bisa lupa adalah gue tuh orang yang gampang banget dendam sama orang lain, gampang banget nggak suka kalau orang lain ngelakuin something yang di luar nalar gue. Harusnya sih nggak bisa kayak gitu ya, itu salah satu ya sifat yang buruk kalau misalnya gue berpikir nggak boleh sesuai sama gue. Tapi ya itulah gue adalah tipikal orang yang gampang dendam. Makanya pas di saat dia minta maaf, gue cuman kayak oke, gue maafin, tapi gue nggak bisa lupa apa yang lo lakuin gitu loh. Dan itu sulit banget buat memaafin. Dan lo tahu, Bray, itu nggak hari itu gue nggak langsung memaafin mereka gitu, karena yang gue lakuin di situ hanya terdiam. Dan guru BP gue ngomong, jadi kapan kamu mau maafin mereka? Terus gue bilang, nanti bu, saya butuh waktu dulu. Dan itu di situ aja gue tuh gak gampang maafin orang. Makanya kenapa gue bilang susah banget buat maafin orang ya. Ya di situ tuh kayak gitu, gue susah banget. Dan akhirnya selang beberapa berikut kemudian, takut urusan jadi panjang kan, akhirnya gue datang ke guru BP sendirian. Gue ngomong,
Gue bilang, ya bu, saya mau maafin mereka. Oke, masalah udah clear di situ, tapi masih terngiang-ngiang gitu. Itu waktu gue SMP. Itu udah pertama kalinya menurut gue yang gue inget ya, susah untuk memaafkan orang lain. Gue juga nggak tahu kenapa itu susah banget. And then di saat gue SMA tuh, waktu dulu tuh ada yang namanya suka, istilahnya cari perhatian lah ke orang lain gitu. Nah ini cari perhatiannya teman-teman gue dengan cara salah gitu. Jadi ada waktu itu perkumpulan anak-anak, gue kurang kenal ya, karena kan itu anak-anak kakak tingkat gitu kan. Emang sih beberapa gue kenal, tapi yang lain yang mengadukan gue ini gue nggak kenal gitu. Singkat cerita adalah waktu itu terjadinya karena waktu SMA itu orang-orang itu yang mau terkenal itu dihukum dikarenakan mereka nggak masuk kelas gara-gara mau eksis di kantin, istilahnya gitulah bray. Dan gue di situ anjir, gue nggak habis pikir. Gue yang lagi di kelas, ya biasa lah, gue emang kadang-kadang nakal gitu di kelas, tapi gue nggak ke kantin. Hari itu gue nggak ke kantin, gue inget banget. Gue di kelas tidur, seinget gue tidur. Tiba-tiba ada guru BP datang gitu loh, manggil gue. Tiba-tiba ngegebrak meja gue kaget. Kamu udah salah tidur lagi, mau jadi apa kamu? Kaget dong gue, kirain gue permasalahan gue gara-gara gue tiduran. Oke lah, gue masih bisa tolerin itu ya. Dan akhirnya gue suruh ikut si guru BP itu. Gila, gue udah biasa aja gitu. Waktu itu sahabat gue pun ngomong, ya udah lu ikut aja lah, paling juga masalah lu gara-gara lu tidur, kelar paling lu setrap, udah selesai gitu. Dan tiba-tiba pas di saat di ruang BP itu gue dimarahin. Habis gue dimarahin, tapi nggak dipukul, dimarahin, digebrak meja, papan tulis juga di ruang BP dipukul-pukul. Kamu ini ya, berapa kali saya bilang jangan suka main ke kantin saat pelajaran mulai. Wah, gue bingung kan. Pas saat gue pingin berdalih atau coba buat membela hal tersebut, gue selalu dipatahin sama guru BP itu gitu loh. Dan untuk terakhir dia ngomong gitu, apa pembelaan kamu? Terus akhirnya pas di akhir udah panjang dia nyerocos, sejam ada kali nyerocos. Gue akhirnya ngomong, Pak, Bu, sejak kapan ya saya main ke kantin hari ini? Dan kalau dulu iya, dulu sempat saya memang main ke kantin, tapi kalau sekarang udah nggak pernah Pak, karena memang saya tadi di kelas dan emang kirain salah saya adalah tidur. Oke, itu nggak apa-apa Pak, tapi ini main ke kantin enggak Pak. Terus akhirnya dia ngomong, adalah saya dengar dari ini dari itu gitu berapa kali kamu main ke kantin. Wah anjir, itu gue langsung kayak, apalagi sih, gitu, kesel gue. Siapa yang salah gitu lah? Gue nggak ngapa-ngapain Bray, masalahnya gitu loh. Gue biasa-biasa aja di situ loh. Dan akhirnya gue tahu gitu loh. Setelah gue tahu, dan ternyata yang ngelaporin gue kakak tingkat, dan gue dipanggil lagi waktu itu kedua kalinya seinget gue nggak ngelakuin kesalahan, dan gue lagi olahraga. Dan gue dibilang dari kantin padahal gue lagi olahraga lu Bray. Lucu anjir. Terus pas gue dipanggil itu, guru BP ngomong lagi, kamu main ke kantin lagi, apa sih maunya kamu bisa saya keluarin loh kalau kayak gitu lah. Gue bingung gitu dalam hati gue, atas dasar apa Pak gitu loh. Masalahnya saya nggak kemana-mana Pak gitu. saya saya tadi olahraga gitu dalam hati gitu. Gue kesel kali ya, gue ngomong, bapak kata siapa sih Pak, ibu kata siapa sih Bu kalau tahu saya di kantin? Akhirnya dikasih tahu lah sama mereka, ini kamu gara-gara dia. Wanjai, gue bingung kan. Pak, Bu, mohon maaf ya, saya nggak kenal sama mereka, gimana caranya saya tahu mereka gitu. Udahlah, kamu berdalih mulu, saya panggil ya orang-orang itu, dan kalau misalnya kenal sama kamu mau membela apa lagi? Oke, gak apa-apa, gue beraniin, gue tantangin Bray. Dan akhirnya datang tuh anak-anak itu. Terus pas anak-anak itu datang, lucunya
mereka tuh ngomong gini, pas ketemu gue gitu, oh maaf pak bu, bukannya dia. Wah anjay, gue langsung kayak, lo lain kali kalau ngomong yang bener. Terus gue langsung kayak, pak bu, lihat kan, bukan karena saya, dan saya nggak ada main ke kantin saat itu, nggak ada pak bu. Dia langsung kayak, ibu bapaknya diem, dan anak itu juga diem gitu. Terus gue kayak kesel gitu, udah ya pak bu, saya mau belajar dulu, masih banyak pelajaran yang saya harus lakuin, kalau nggak nilai saya jelek nih. Saya udah pernah kena wanti-wanti nilai saya jelek, saya bisa di drop out, dan karena itu penambahan masalah ini bisa lebih banyak lagi saya di drop out, lebih gampang malah pak bu gitu. Terus akhirnya gue keluar, gue balik, gue udah kesel, dendam banget sama ya mungkin guru BP sama anak-anak itu juga. Terus selang beberapa minggu gue dipanggil, di situ ada wali kelas gue perempuan, wali kelas gue dulu waktu pas gue SMA kelas 2 perempuan. Gue dipanggil, gue ditanya gitu, kamu benar nggak ngelakuin ini? Ya enggak lah bu, kapan aku ngelakuin kayak gini, bilang gitu kan. Terus akhirnya guru BP itu diterangin sama wali kelas gua. Dan akhirnya masalah itu clear dengan cara meminta maaf. Wah anjir, gue udah males banget gitu loh kalau udah kata-kata ini tuh males gitu loh. Harusnya apa ya, gue dendam gitu, aduh gue pengen ngelakuin sesuatu tapi nggak bisa karena ya berlandaskan lagi mereka guru, dan siapa lagi ya yang hal-hal itu anak-anak murid gitu loh, yang aduh gue nggak kenal, kakak tingkat lagi, gue pengen bermasalah aja bingung gue. Dan akhirnya guru BP berdua itu langsung meminta maaf ke gue gitu. Dan gue bingung, jujur honestly bingung, sangat-sangat bingung pas mereka meminta maaf. Gue mau memaafkan juga kesel gitu, dendam gitu. Terus balik lagi, hal yang terbaru adalah gue bilang gini, ya udah nanti dulu ya pak bu, saya belum bisa memaafkan. Gue orangnya kalau misalnya udah nggak suka ya gue omongin gitu langsung ke orangnya, kalau ini bener-bener orangnya, karena ini langsung direct ke gue ya orangnya itu. Dan akhirnya guru itu diem aja, dan gue balik ke kelas itu. Beberapa selang kemudian gue dipanggil lagi, alasannya kata mereka, kamu dendam sama saya katanya. Lah ya dendam jelas lah, lu menyalahkan gue tanpa ada sebab, lu menyalahkan gue karena kesalahan yang gak gue bikin. Gimana orang gak kesel, bray? Dan di situ karena urusan yang gue gak mau panjang, karena gue juga udah banyak banget masalah di sekolah dulu, ya akhirnya gue memutuskan untuk memaafkan dengan rasa berat hati. Gila ya, memaafkan orang tuh berat loh. Padahal mungkin ya mereka melakukan salah gara-gara kita mungkin, atau enggak yang kayak gue gini. Gue terkadang berpikir gue nggak ngelakuin apa-apa, kenapa disalahin, dan lu jahat banget gitu, cuma minta maaf, dan yang kena ruginya itu gue. Jahat gitu loh, maksud gue kok ada gitu kayak gini gitu loh. Lu harusnya berpikir dong, gue tuh berat loh ngelakuin hal-hal yang untuk memaafkan itu berat banget menurut gue. Makanya gue kayak susah, dan akhirnya permaafkan itu istilahnya ya udah gue lakuin bersama dosen wali kelas, terus guru BP sama anak murid itu. Akhirnya mereka minta maaf juga gitu ke gue. Di saat mereka minta maaf, ya gue cuman kayak diem, bete, cuman ya gue maafin juga akhirnya ya, karena menurut gue kalau gue tambah panjang ribet lagi. Itu SMA, dan karena gue juga di SMA dituduh waktu itu pas lagi eskul softball. Jadi gue dituduh karena gue ngambil bola softball sama stick baseball atau softballnya itulah, dan gue nggak ngelakuin itu, dan gue dituduh. Padahal si anak murid adik kelas ini lupa naruhnya, dan gue waktu itu jadi bagian perkap atau perlengkapan. Jadi
piket. Gue bagian piket buat ngurus-ngurus kayak gitu. Dan akhirnya pas kehilangan si stick sama bolanya itu, gue dipanggil sama guru eskul gue, suruh gantiin lah. Gue nggak tahu apa-apa, siapa yang ngasih tahu juga gue nggak tahu kan. Akhirnya yang dikasih tahu sama guru eskul, nih kamu dapat laporan ini dari adik kelas kamu, katanya kamu yang bagian piket, kamu berarti tahu dong barang itu di mana, jangan kamu bawa pulang. Wah anjir, gue dituduh. Kesel dong gue. Nggak ada pak, saya nggak pernah ngambil. Coba bertanya lagi deh yang pasti. Selang beberapa hari ditanya, nggak taunya si stick sama bolanya itu tertinggal di lapangan. Karena apa? Karena dipegang sama adik kelas itu, padahal udah harus dikumpulin. Akhirnya apa? Memaafkan lagi. Anjir, nggak selesai kata memaafkan lagi gitu. Anjir, selalu kayak gitu. Gue nggak ngerti kenapa harus ada hal itu gitu. Dendam gue itu, hal itu sama gue lakuin. Nanti pak saya belum bisa maafin. Wah, anjir, lucu gitu. Gue orang yang lucu gitu, karena gue orang itu the point. Kalau nggak suka ya gue bilang nggak suka gitu. Dan akhirnya ya bisa dibilang beberapa hari kemudian gue maafin, karena males memperpanjang. Setelah gue berpikir dalam hati gue, udahlah, gue orangnya kayak gitu. Gue pikir dulu, gue evaluasi, ya udahlah, mungkin itu kali ya, gue menunda itu buat efek jerah mereka gitu loh. Tapi ya gue nggak tahu sih menurut mereka apa pikirnya, tapi buat gue itu buat efek jerah mereka lah gitu, karena udah bete banget gue orangnya. Terus itu zaman SMA. Terus zaman kuliah ada lagi. Gue kuliah katanya dibilang telat masuk kelas, padahal gue udah di kelas. Cuman gara-gara dosen itu mengira gue yang telat, cuman gara-gara namanya sama gitu loh. Tapi dia nggak lihat nimnya gitu. Gue dipanggil beberapa kali, dan yang nama yang sama itu yang sering telat kakak tingkat gue, dan dia memang gak pernah ngelapor telat, dan gue yang kena. Dan entah ya kakak tingkat itu kayak gimana, respect atau enggaknya, tapi biasa aja gitu orangnya. Jadi yang kena ke dosen tuh gue doang. Dan akhirnya gue yang laporan ke dosen, gue bilang itu bukan saya pak yang ngelakuin itu, karena nimnya aja beda. Kalau kalau di kampus gue dulu kan zamannya tap kartu, jadi kalau lu datang sebelum lu masuk ke kelas atau duduk, lu harus tap kartu dulu gitu loh. Nah dari tap kartu itu lu baru kelihatan lu absen jam berapa, di detik berapa. Nah ini sementara kakak tingkat dengan nama sama tapi ini berbeda sama gue, dia absen udah telat banget gitu loh. Ya gue itu bilang ke dosen gue, ya gue ngelengkapin evaluasi yang ada lah gitu, gue tunjukin bukti-bukti yang ada, gue nggak telat gitu. Dan akhirnya setelah di searching sama dosen itu dapet, dan itu ternyata kakak tingkat. Dan akhirnya dosen itu meminta maaf. Ya anjir, ini gue agak berat ya kalau dosen tuh, agak berat karena tergantung sama nilai gue. Soalnya pemikiran dosen tuh akurat, perspektif gitu. Anjir, susah sih bahasnya, tapi ya kayak gitu. Jadi gue maafin kali itu, karena gue takut ngaruh ke nilai gue, bahaya bray. Makanya gue maafin, dan akhirnya semua berlalu gitu aja gitu, dengan perasaan kesal di hati. Gue hampir nggak ngerti gitu loh. Yang sampai sekarang pun pemikiran gue adalah, kenapa ya memaafkan orang itu sulit gitu loh. Karena based onnya adalah kita nggak melakukan apa-apa. Kalau gue ya prinsipnya, kita nggak melakukan apa-apa, bukan salahnya gue gitu loh. Tapi kenapa gue yang kena, dan akhirnya mereka yang tahu mereka salah, akhirnya mereka memaafkan gitu. Mungkin buat cowok beberapa mungkin hal lumrah ya memaafkan itu, tapi menurut gue agak susah gitu. Dan apalagi katanya kalau cewek-cewek susah ya buat memaafin itu, kecuali kalau sayang, asik ya. Tapi kalau misalnya biasa-biasa ya katanya susah buat maafin temen ya, ataupun pacar gitu, katanya susah buat dimaafin gitu loh, karena udah ngelakuin kesalahan buat perempuan atau cewek. Nah gue tuh terkadang juga cuman berpikir, apa ya yang mereka cari
dari kata minta maaf. Apakah dengan kata minta maaf lu udah clear semua, nggak ada permasalahan? Tapi menurut gue ada satu sisi orang yang kayak berpikir susah loh, lu tuh udah ngelakuin hal yang sakit dan lu tuh kena banget di hati gue gitu, padahal lu nggak tahu apa yang gue lakuin dan lu tiba-tiba ngejudge gue kayak gitu atau menuduh gue atau bilang itu gue, padahal lu gak lakuin apa-apa. Itu kan pemikiran lu gitu loh, dan lu gampang cuma minta maaf. Iya kalau lu minta maaf dan ada perjuangan. Kalau lu cuma minta maaf doang, gila lu bray, jahat sih. Karena orang yang memaafkan itu perlu hati besar. Karena kalau menurut gue kayak pahlawan gitu loh. Mereka yang meminta maaf dan yang memaafkan adalah sama-sama pahlawan. Nggak cuma yang meminta maaf doang gitu. Oke, ibaratnya gini, ada orang yang sempat ngomong ke gue kayak, gue gak mau urusannya panjang, gue minta maaf lah, padahal itu salahnya yang memaafkan. Kalau menurut lo emang itu salahnya memaafkan dan urusan yang mau panjang, seharusnya lo punya sedikit rasa di hati kayak bukan gue yang ngelakuin kesalahan. Dan kalau gak mau urusannya panjang, lo seharusnya bisa bilang ke diri lo bahwa lo gak patut buat minta maaf karena bukan kesalahan lo. Dan di sini lucunya adalah ada orang yang gak mau memperpanjang urusan dan sebenarnya bukan salah dia dan dia harus minta maaf. Itu beda konteks lagi ya bray. Maksudnya dalam arti emang itu udah kesalahannya. Kalau ini kan bukan kesalahannya, gue lebih fokus ke yang bukan kesalahannya gitu. Nah makanya itu dua hal yang berbeda kalau menurut gue kalau ada yang ngomong kayak gitu. Kenapa bang kalau misalnya kita nggak ngelakuin salah terus kita mau biasa-biasa aja, padahal kita tadinya baik-baik aja tapi jadi berantem, dan ya udahlah bang gue males, gue pinginnya biasa aja, gue minta maaf aja deh padahal gue nggak ngelakuin salah. Ya udah kalau kayak gitu lu harus besar hati dong, karena besoknya adalah lu meminta maaf padahal lu bukan ngelakuin salah. Terkecuali orang yang emang salah dan dia harus minta maaf, dia nggak boleh besar hati, emang mereka salah gitu loh. Yang justru yang harus besar hati adalah ya si orang yang memaafkan itu. Dan terkadang memaafkan itu juga banyak banget terjadi di dalam hubungan. Kalau menurut gue ya, kalau dalam hubungan itu mungkin udah biasa saling memaafkan dan dimaafkan gitu, meminta maaf dan dimaafkan lah istilahnya. Cuman menurut gue agak sedikit toksik sih kalau hubungan lu kayak gitu-gitu mulu, karena satu sisi harus saling ya bisa dibilang kayak mengecilkan ego, memperkecil kemauan diri sendiri, atau ya bisa dibilang ya itu balik lagi memperkecilkan ego padahal bukan dia yang salah. Ini agak toksik. Makanya menurut gue yang kayak gitu kalau bisa untuk yang lagi menjalin hubungan atau bahkan yang udah married, ya udahlah jangan sampai ada istilahnya tuduh menuduh atau cekcok yang bisa berakibat berbicara maafkanlah aku atau oke, aku maafin kamu. Kalau bisa dihindari lah, lebih kayak ya emang sih hubungan tuh kan naik turun lah, grafiknya kan gitu. Tapi seenggaknya kalau bisa dihindari, saran gue sih itu. Soalnya gak bagus, toksik juga sih. Dan ya buat kalian, kalau menurut gue yang memaafkan adalah jiwa yang sangat besar. Karena jujur ya, ini gue pendirian based on yang memaafkan ya. Gue emang di sini lebih mensupport yang memaafkan karena mereka yang nggak salah. Yang nggak salah loh, ingat konteksnya nggak salah. Ya bisa dilihat dari kata-kata nggak salah itu bisa dievaluasi bukti-buktinya apa kalau mereka nggak salah. Gue lebih support ke mereka yang mau memaafkan gitu loh. Karena berat ngerasa memaafkan itu sangat-sangat berat menurut gue, karena banyak banget yang mereka nggak akan mau maafin gitu, biasa aja udah tinggalin aja. Dan ada yang memaafkan tapi berat di hati kayak gue contohnya. Dan
yang paling superhero menurut gue adalah ada orang yang memaafkan, ya udah di situ selesai. Gila, itu superhero banget sih, karena susah loh nyari orang kayak gitu, harus berlapang dada besar buat memaafin orang. Karena kalau bisa dibilang kata hati itu nggak bisa disamain sama logika, bray. Kata hati yang lu punya untuk memaafkan sebenarnya itu kan dari hati yang nggak pakai logik gitu, karena perasaan yang lu mainin, feeling lu gitu loh. Di feeling lu secara uh, harfiah atau kebenarannya lu nggak ngelakuin apa-apa, tapi lu dituduh dan lu harus berlapang dada untuk memaafkan. Itu berat menurut gua. Emang kata-katanya agak susah buat yang diimplementasikan ya, atau mengerti secara Indonesia. Emang berarti tadi kata-kata tadi, tapi intinya adalah jujur itu berat. Dan gua di sini pun merasa masih susah buat memaafkan orang di hari itu pun, padahal masih dendam. Bahkan di saat gua ngantor sekarang pun banyak gitu kejadian-kejadian yang mungkin ada yang pernah gue lakuin. Gue meminta maaf, oke, gue juga sebagai di sini berprinsip gue juga pernah salah dan gue harus minta maaf, dan itu sulit. Oke, kenapa gue kalau melakukan salah gue meminta maaf, gue lakuin itu dengan perjuangan, selalu dengan perjuangan. Karena apa? Konteksnya adalah gue selalu berpikir kalau gue jadi mereka, gue yang memaafkan itu kan sulit, makanya gue selalu yang minta maaf, gue pakai perjuangan. Nah, karena itu gue selalu berpikir kalau gue salah gue bakal perjuangin semuanya. Dan di kantor gue juga banyak sih memaafkan gitu loh, karena kesalahan yang sebenarnya bukan based on gue gitu, kayak mungkin kelupaan email atau apa gitu ya, yang dituduh tim gue adalah gue, padahal bukan gue gitu, dari tim lain gitu. Dan tim gue cuma biasa bilang minta maaf gitu. Dan gue harus lumrah di saat zaman sekarang ya, zaman tahun 2020 tuh lu harus bisa lumrah buat memaafkan, tapi berat buat dilakukan. Karena jujur kalau untuk meminta maaf lebih mudah, karena kalau untuk 2020 ini kalau menurut gue ya, meminta maaf tuh kayak ya udah receh lah, minta maaf dan udah selesai gitu, biar gak ada dendam atau kayak oke ya kita udah selesai, udah clear gitu. Padahal dalam hati mah yang memaafkan belum gitu. Makanya kayak wah gila, lu harus kuat hati sih. Ya kalau menurut gue itu sih. Jadi saran gue adalah untuk yang minta maaf, tolonglah lakukan sesuatu dengan perjuangan, bray. Kalau lu minta maaf doang based on itu, nggak ada perjuangan atau nggak ada perlakuan yang lu bisa impact ke orang yang lu minta maaf, itu susah buat dimaafin. Dan lu harus berpikir kalau lu yang ada di pikiran atau lu yang ada di situ dan lu yang harus minta maaf, lu yang harus memaafkan. Coba lu pikirin kayak gimana perasaannya, berat, serius. Jadi maybe next time ya kalau lu mau ngelakuin kesalahan, lu mikir dulu deh, jangan sampai lu harus meminta maaf ke orang, karena belum tentu orang itu bakal maafin lu. Dan teruntuk yang memaafkan, lu superhero. Wah gila, lu benar-benar superhero, apalagi yang memaafkan di saat itu nggak ada masalah sama sekali, dan benar-benar ya udah plong gitu aja. Wah itu gila, lu udah Wonder Woman, superhero, Gatot Kaca, Superman, Spiderman, Batman, semuanya lah. Lu bener-bener jiwa yang ya mulia menurut gua. Itu sih yang gua pikirin ya menurut gua, karena susah untuk satu kata memaafkan. Makanya ya lain kali kalau bisa janganlah berbuat salah gitu, karena susah untuk mendapatkan maaf, apalagi maaf dari orang yang disayang gitu. Dan teruntuk biasanya ini minta maaf tuh biasanya terkadang cowok. Kalau cewek biasanya meminta maaf terkadang, kalau yang sering gue lihat ini based on gue ya, dia cuma nggak mau memperpanjang masalah sama cowok tersebut. Tapi kalau cowok biasanya ke cewek itu meminta maaf karena dia salah. Dan untuk kalian semua yang lagi berhubungan pasangan, cobalah mencari cara lain lah, karena kalau bisa janganlah ada kata maafin aku, ya aku maafin kamu, karena hubungan itu toksik banget kalau kayak gitu. Kasihan nanti ke depannya kalau misalnya lu ngelakuin salah cuma minta maaf dan lu dimaafin. Sama yang jadi memaafkan itu, lu cuman sebagai meminta yang memaafkan, dan yang dia ngelakuin lagi yang lu cuma ngelakuin.
memaafkan doang, jangan bre, mendingan hubungan ya pelan-pelan diperbaiki kalau kayak gitu. Jadi saran gue adalah lain kali kalau misalnya hubungan ada yang mau um, mengatakan ya maafin aku dan aku memaafkan kamu, itu harus ada perjuangan biar lu pun yang memaafkan tahu gitu loh. Lu yang memaafkan tahu kalau oh ini orang benar-benar emang udah minta maaf dan gak akan ngelakuin lagi. Itu sih yang lu harus ambil konteksnya, karena susah buat memaafkan. Superhero lah kalau gue bilang gitu. Oke, mungkin itu cerita gue tentang tema memaafkan, karena sulit banget untuk dilakukan. Dan itu sedikit saran-saran gue. Mungkin kalau ada yang buruk lu buang, yang baiknya lu ambil saran-saran gue. And then kalau lu suka sama cerita gue ini, lu boleh like dan subscribe. Gue thank you banget kalau yang udah mau subscribe. Dan kemudian kalau yang emang gak suka ya dislike aja. Dan kalau lu mau dengerin di Spotify udah ada, tinggal cari sekali lagi di kolom search, lu tulis Ijo Podcast. Dan kalau lu emang pengen dengerin cerita terusnya gue, lu bisa follow terus di podcast, ataupun lu nyalain lonceng aktifnya di YouTube. Gue insya Allah bakal update terus. Nah terus kemudian kalau misalkan emang yang mau, bang request cerita ini dong, cerita itu dong, boleh dong. Nah itu lu boleh kirimin ke email, udah ada descriptionnya di bawah YouTube ini. Lu kirim, lu pengen diceritain apa, nanti based on dari dokumenter gue bakal ceritain pengalaman gue gitu. Oke, sekian dulu, thank you udah ngedengerin Ijong Podcast. See you next time and selalu safety, hati-hati dan bye bye.